Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba sharing terkait tata cara input realisasi bulanan SIRP-BBI atau SIRP-BB-PHH. Pada sesi sebelumnya saya juga telah membuat video terkait tata cara input dari menu rencana kerja operasional atau RKO PHH, rencana kerja operasional pengolahan hasil hutan atau RKO PHH, yang dahulu biasa kita kenal sebagai rencana tahun berjalan. Sesi kali ini kita akan coba share terkait tata cara penginputan dari realisasi kinerja bulanannya. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah data-data terkait penerimaan, pengolahan, dan pemasaran hasil pengolahan hasil hutan yang biasa kita siapkan dalam bentuk laporan mutasi, yaitu laporan mutasi kayu bulat dan laporan mutasi kayu olahan. Masuk ke menu input, kita akan coba pelajarin dulu terkait laporan mutasinya. Jadi kita akan coba menginformasikan apa saja yang ada di laporan mutasi, baik kayu bulat maupun kayu olahan. Kita masuk ke laporan mutasi. Kita awali dengan laporan mutasi kayu bulat. Laporan mutasi kayu bulat ini dibuat setiap bulannya oleh petugas Ganis, di mana diinformasikan dalam laporan tersebut adalah data dari persediaan awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir atau persediaan akhir dari bahan baku yang akan diolah lebih lanjut menjadi produk kayu olahan. Jadi setiap bulan petugas akan membuat laporan mutasi kayu bulat per bulannya, dan harapannya ini selesai sebelum tanggal pelaporan RP-BBI. Tanggal pelaporan BBI adalah tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi setiap kali petugas menerima bahan baku kayu bulat, petugas akan membuat rekapan detailnya. Nanti dari rekapan itu akan di summary menjadi data-data seperti ini. Jadi kita pastikan saldo awalnya sesuai dengan kondisi di bulan sebelumnya. Ketika saldo awal sudah sesuai dengan bulan sebelumnya, baru kita beranjak ke penambahan di bulan tersebut. Jadi semua bahan baku yang masuk di bulan Desember tahun 2022 di total per jenis atau kelompok jenisnya, jenis kayunya, lalu di total juga jumlah batangnya. Yang akan diinputkan di RBBI hanya jumlah kubikasinya. Jadi pastikan jumlah kubikasinya sesuai, fix, final, dan baru akan dilakukan ke input sistemnya SIRP-BBI. Lalu di setiap bulan juga harus dicatat terkait penggunaan bahan bakunya. Jadi bahan baku yang akan diolah atau yang sudah diolah di bulan tersebut akan dicatat berapa kubikasinya dan berapa jumlah batangnya. Nanti baru setelah data-data itu terkumpul semua, baik penambahan dan pengurangan, dan closing bulan di tanggal akhir bulan, closing di total berapa, nanti baru kita akan perhitungkan untuk mendapatkan persediaan akhirnya. Data-data ini harus final terlebih dahulu sebelum kita menginput ke sistem informasinya. Catatan, saya sarankan untuk membuat laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan dibuat per sheet. Jadi untuk laporan mutasi kayu bulat 1 sheet dan laporan mutasi kayu olahan 1 sheet berikutnya. Kenapa? Karena dengan 1 sheet kita akan lebih mudah untuk mencocokkan antara saldo akhir di bulan sebelumnya dengan saldo awal di bulan ini. Pastikan ini sesuai, jangan sampai persediaan akhir bulan sebelumnya tidak sama dengan persediaan awal di bulan ini. Karena kalau laporan mutasinya salah, itu kita akan menginputkan data yang
berbeda dengan sistem, karena sistem saldo akhirnya sudah otomatis menghitung dari bulan sebelumnya. Jadi pastikan saldo awal sesuai dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Formatnya seperti ini, nanti akan coba saya lampirkan di attachment jika dibutuhkan. Di sini informasinya adalah kita masuk ke aplikasi, alamatnya masih di rpbi.minlhk.go.id. Kita klik tombol login dan kita masukkan user ID dan passwordnya. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita akan coba input di menu realisasi bulanan kinerja. Ini diinput setiap bulan dengan target batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Cara menginputnya adalah kita melakukan pengeklikan dari menu input data realisasi kinerja bulanan bulan Januari. Pastikan ini adalah bulan yang akan kita input datanya. Kita klik. Ini akan ada pesan ini memastikan bahwa bulan sebelumnya sudah tidak akan dilakukan perubahan lagi. Jadi kita bisa melanjutkan untuk bulan yang akan diinput. Tampilannya seperti ini. Di menu penginputan realisasi kinerja bulanan juga terdapat petunjuk penginputannya. Jadi urutan penginputan disediakan di bawahnya. Pastikan kita sudah menyiapkan data pendamping yang tadi, yaitu LMKB dan LMKO-nya untuk bulan yang akan diinput. Oke, pertama-tama kita akan isi realisasi pemenuhan bahan baku yang ada di menu poin A1. Realisasi pemenuhan bahan baku. Di menu ini diinputkan bahan baku sesuai atau dikelompokkan berdasarkan nama suppliernya. Cara inputnya adalah kita klik tombol tambah, kita pilih sumbernya. Sumber yang ada di sini adalah menu sumber yang sudah kita daftarkan pada saat kita membuat RKO PHH atau rencana tahun berjalannya. Jadi hanya ada dua pilihan karena kita di awal pembuatan RKO PHH hanya mendaftarkan hutan alam dan kayu rakyat hasil budidaya. Kita input satu-satu hutan alamnya. Nama perusahaannya pun nama yang sudah kita daftarkan di saat perencanaan. Jadi ketika kita butuh supplier tambahan, kita harus melakukan perubahan terhadap RKO PHH-nya atau terhadap rencana tahun berjalannya. Oke, kita inputkan datanya. Kita lihat di LMK-nya. Di LMK bagian kayu bulatnya. Di sini di bulan Januari kita ada penerimaan bahan baku sebanyak 87,64 meter kubik. Perlu diingat bahwa kayu bulat digitasinya adalah 2 digit di belakang koma. Jadi ini adalah data yang harus kita inputkan untuk supplier yang dari hutan alam. Jadi kita inputkan penerimaan kayu kelompok Meranti sebanyak 87,64 meter kubik. Pastikan setelah menginput ini kita klik di luar area untuk memastikan data inputan kita berhenti, karena kalau tidak dipindahkan atau tidak klik di luar, kita scroll, datanya akan berubah. Jadi pastikan kita mengklik di luar area boxnya. Oke, setelah itu kita simpan. Kita tambahkan juga supplier yang menyuplai dari hutan rakyat, dikelompokkan per kabupaten. Kalau untuk yang kayu rakyat, kita ada terima kayu rakyat sebanyak
85,69 untuk jenis Sengon atau Albazia. Kita klik lagi di luar, lalu kita simpan. Pastikan jumlah totalnya untuk yang kayu alam dan kayu tanaman sesuai. Pastikan lagi 8569 sama 8764 sama 8569. Kita oke. Baru kita kembali dan masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah poin A2. Isi data realisasi penggunaan bahan baku untuk produksi. Berarti realisasi penggunaan bahan baku untuk produksi. Karena realisasi penggunaan bahan baku selain untuk produksi ada juga untuk pemanfaatan lainnya. Pemanfaatan lainnya ini bisa untuk penggunaan selain untuk proses produksi. Ketika ada bahan baku yang statusnya rusak atau yang tidak dapat dipergunakan, juga bisa dapat diinput di sini. Untuk yang kayu-kayu lapuk, hari kita input untuk bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi. Kita tambahkan. Di sini kita harus memilih jenis produksi. Jenis produksi yang terdaftar hanya jenis-jenis yang kita miliki perizinannya. Kita coba untuk kayu gergajian. Dari bahan baku yang tadi itu kita akan coba input penggunaan bahan bakunya. Nah, di sini di poin pengurangan ini adalah bahan baku yang berkurang di bulan tersebut. Jadi kayu bulat yang dipakai, apakah itu untuk produksi atau untuk pemanfaatan lainnya. Tapi di case ini kita coba untuk produksi semua aja dulu. Kita input meranti yang masuk 87 tadi kita gunakan 20,88 untuk bikin kayu gergajian. 20,88. Sedangkan untuk kayu Albazia atau Sengon kita pergunakan 71,80. 71,80. Pastikan 2 digit di belakang koma. Kita simpan. Kita lihat lagi, pastikan sesuai dengan LMK-nya 7180 sama 2088. 2088 sama 7180. Oke. Baru kita kembali dan masuk lagi ke menu berikutnya. Ketika tidak ada penggunaan lain, kita abaikan saja, tidak perlu diinput. Sebelum kita masuk ke kayu olahan, kita periksa dulu mutasinya. Klik periksa mutasi. Pastikan di laporan mutasi ini sesuai dengan LMK-nya. Persediaan awal nihil, tidak ada bahan baku di persediaan awal tahun. Lalu kita ada penerimaan meranti 87,64 lagi. Oke, kita cocokkan lagi dengan Albazia 8569. Oke. Lalu kita cocokkan juga untuk bahan baku yang diproduksi 20,88. Oke, dengan 71,8. Oke, kita pastikan saldo akhir. Berarti kita punya saldo 66,76 dengan Sengon 13,89. Ketika sudah oke, maka kita dapat melakukan centang datanya, baru klik tombol kembali. Lalu kita bisa masuk ke pencatatan kayu olahannya, mulai dari perolehan hasil produksi sendiri. Kita masuk ke sini, kita coba tambahkan. Ini adalah menu untuk mencatatkan
perolehan atau kayu gergajian yang dihasilkan di bulan tersebut, kayu olahan yang dihasilkan di bulan tersebut. Datanya ada di laporan mutasi kayu olahan. Kita masuk ke kayu olahan. Di sini ada perolehan kayu olahan. Tutup kayu olahan. Di sini kita ada perolehan sebesar 51,9876. Kita inputkan 51,9876. Cek lagi 51,9876. Publikasinya saja yang kita inputkan. Untuk kayu olahan 4 digit di belakang koma. Jadi di laporan mutasinya pun konsisten, harus 4 digit di belakang koma, baik perolehan persediaan awal sampai ke pengolahan atau pengurangan dari kayu olahannya. Kita klik di luar, lalu kita simpan. Kita juga dapat menambahkan data untuk yang sekundernya, molding di sini. Kita cek moldingnya, kita belum ada produksi di bulan Januari, jadi kita abaikan dulu, tidak perlu diinput. Kita klik kembali, kita masuk ke step berikutnya. Produk kayu olahan dari pihak lain jika ada. Jika tidak ada, berarti poin B1I.2 ini kita abaikan. Kita bisa masuk ke realisasi pemanfaatan produk pengolahan hasil hutan. Ini yang biasa kita kenal pemasaran. Di sini penggunaan kayu olahan, klik tambah, lalu pilih jenis produknya. Jenis produk kayu gergajian. Produk kayu gergajian ini ada larangan untuk dilakukan ekspor, jadi kemungkinannya hanya dapat dilakukan input untuk lokal dan digunakan lanjutan, seperti itu. Jadi kita untuk jenis kayu gergajian hanya dapat pilihan jual lokal atau diolah lebih lanjut. Kita cek lagi di laporan mutasinya. Laporan mutasinya ternyata di bulan tersebut, di bulan Januari, kita ada melakukan pengolahan kayu gergajian. Ini keterangan salah. Berarti kalau dijual harusnya masuknya ke kolom sini, bukan di kolom diolah lagi. Harusnya di sini. Harusnya di sini. Ini harusnya di sini kolomnya, bukan diolah lagi. Berdasarkan keterangan di sini tulisnya dijual lokal ke Jabar, berarti harusnya masuk ke kolom pemasaran, bukan di kolom pengolahan sendiri. Kalau kolom pengolahan sendiri ini adalah data kayu olahan yang akan diolah menjadi produk turunannya. Oke, kita inputkan 262879 262879. Jangan lupa kita pakai koma, bukan pakai titik. Nah, untuk harga rupiahnya kita pakai harga rata-rata saja. Biasanya perusahaan menjual berapa per kubik untuk jual ke Jawa Barat. Oke, kita simpan. Untuk menu realisasi kinerja ini, semua bahan baku tidak wajib dihabiskan untuk proses produksi atau untuk penggunaan lain, tapi kita bisa melakukan penyetokan untuk bahan baku dan kayu olahan. Jadi ketika bahan bakunya tidak diolah, maka akan otomatis dianggap sebagai stok untuk bulan berikutnya. Itu sebabnya kenapa laporan mutasi setiap bulannya saldo awal harus cocok dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Oke, setelah input pemanfaatan produk kayu olahan, kita masuk ke periksa mutasi produk pengolahan hasil hutan. Kita cek, kita bandingkan lagi dengan
LMKO-nya. Di sini persediaan awal untuk molding dan gergajian 0. Kita cek di LMKO-nya, persediaan awal 0, oke. Lalu kita ada hasil produksi 51,9876 untuk kayu gergajian, 519876 untuk produk kayu gergajian. Lalu kita tidak ada perolehan dari pihak lain. Lalu ada pemanfaatan kayu olahan berupa dijual ke Jabar sebanyak 26,2879. 26,2879 di keterangannya dijual lokal ke Jabar. Oke, ketika sudah sesuai kita centang, baru klik tombol kembali. Dari situ kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu poin C. Poin C ini adalah pencatatan tentang pengolahan atau pemanfaatan limbah. Jadi ketika ada limbah-limbah yang dipergunakan menjadi produk kayu olahan, maka perlu dicatatkan di sini. Tapi ketika tidak ada pengolahan limbah, maka kita bisa abaikan saja. Kita langsung ke pengiriman. Tapi untuk pencatatannya seperti ini. Ketika kita terdapat kayu-kayu atau log N yang tidak termanfaatkan untuk produk utama kita, umpamanya ada log N sekitar 5 kubik, 5,7660 kubik berupa log N yang akan kita pakai. Kita bisa input lagi di sini. Kita pakai untuk menghasilkan produk, ya, tidak untuk dibakar sebagai bahan bakar boiler. Tapi ketika untuk bahan bakar boiler sudah kita tidak usah input. Ketika kita akan mengolah limbah menjadi produk, kita input bahan bakunya. Jadi ini dianggap nanti bahan baku untuk produk turunannya, limbah yang dihasilkan di bulan tersebut. Oke. Lalu kita juga bisa tambahkan pemanfaatan limbahnya. Jadi limbahnya tadi diolah untuk jadi apa? Apakah untuk produksi atau palet? Bahan bakar sendiri susah ngitungnya, jarang industri yang melakukan penghitungan untuk limbah yang akan dibakar. Keterangan seperti ini tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Di sini saya tidak contohkan inputnya. Lalu kita bisa masuk ke menu kirim data laporan bulanan atau penyampaiannya. Nama pengirimnya bisa nama perusahaan atau nama operatornya. Lalu persuratan, nomor persuratan yang biasa dilakukan industri ke pihak luar. Jadi umumnya 001 bulan inisial dari perusahaannya, terus bulan 1 tahun 2023. Bisa seperti ini formatnya atau ngikutin format dari masing-masing perusahaan. Nah, itu laporannya sudah. Itulah tata cara pelaporan untuk menu realisasi bulanan kinerja dari sistem ini, sistem informasi RPBI. Ketika kita muncul bulannya sudah pindah ke Februari, berarti itu adalah data kita sudah terkirim yang untuk yang Januarinya. Cara mengecek hasil inputnya di mana? Kita cek di menu lihat laporan sudah terkirim. Kita cek di menu penyampaian RKPHH atau realisasi kinerja. Di sini kita sudah menyampaikan realisasi kinerja bulan 1 tahun 2023 pada tanggal 4 bulan 8 2023 jam 9.41. Ketika kita mau mengecek lagi, kita bisa klik logo kertas ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, format-format yang kita bisa pakai untuk mengecek kembali hasil inputan sebelumnya. Oke, itu saja untuk tata cara input laporan realisasi kinerja bulanan. Semoga bermanfaat.